Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karbonil. Ya, ada yang karbonilnya di ujung. Kalau karbonilnya di ujung, gugus CO-nya di ujung, itu berarti aldehid. Kalau di tengah-tengah, ya, diapit oleh 2 karbon, berarti dia itu adalah keton. Nah, bagaimana sifat kimia aldehid dan keton ini seperti apa, ya? Sifat kimia dari aldehid dan keton, ya, saya sengaja di sini sifat kimianya itu saya gabung, ya, karena keduanya itu mempunyai kemiripan, karena sama-sama mempunyai gugus karbonil. Nah, sifat kimia dari aldehid dan keton itu bisa dilihat dari kemampuan si senyawa ini untuk melakukan suatu reaksi kimia, ya. Untuk melakukan suatu reaksi kimia, si aldehid dan keton, ya, ada 2 jenis reaksi yang kita amati. Yang pertama adalah aldehid dan keton ini kita lihat dari kemampuan mereka untuk mengalami reaksi oksidasi dan kemampuan mereka dalam mengalami reaksi adisi. Ya. Kita bahas satu persatu mulai dari reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini merupakan reaksi, jadi kalau kita bahas reaksi oksidasi berarti membahas reaksi antara si gugus fungsi ini, baik aldehid maupun keton, ya, dengan suatu oksidator, ya, dengan suatu oksidator. Untuk aldehid, ya, dia ternyata bisa mengalami reaksi oksidasi, atau dia bisa bereaksi dengan suatu oksidator, dengan berbagai oksidator meskipun yang lemah sekalipun, menghasilkan zat dengan gugus fungsi asam karboksilat. Nah, jadi aldehid itu kalau dia mengalami reaksi oksidasi, bereaksi dengan suatu oksidator, maka akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Nah, bagaimana dengan keton? Keton, kalau dia bereaksi dengan suatu oksidator, maka tidak terjadi reaksi oksidasi. Ya, jadi keton itu tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau mau ngebedain mana aldehid, mana keton, kasih aja oksidator. Ya, kalau dia bisa bereaksi menghasilkan zat baru, berarti dia aldehid. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti dia gugus fungsinya adalah keton. Ya. Nah, untuk reaksi oksidasi ini, ya, jadi si aldehid ada beberapa reaksi khas yang biasa dipakai untuk mengoksidasi si aldehid, ya. Kita mengenal yang pertama ada yang namanya reaksi Fehling, ya. Reaksi Fehling ini jadi si Fehling itu isinya itu adalah campuran dari CuSO4, ya, dengan kalium natrium tartrat, ya. Jadi kalau ditanya reaksi Fehling itu isinya apa? CuSO4, ya, yang dicampur dengan kalium natrium tartrat, ya, tartrat. Nah, kalau misalnya kita tambahkan aldehid dengan reaksi Fehling, ya, maka nanti pada akhir reaksinya, pada saat mereka bereaksi akan membentuk suatu produk dengan warna dalam bentuk endapan yang berwarna merah bata, ya. Nah, endapan merah bata ini berasal dari warna si CuSO4 yang berubah menjadi Cu2O, ya. Merah batanya itu dari warna Cu2O. Jadi kalau misalnya aldehid kita tambahin reaksi Fehling, nah dia akan membentuk suatu endapan merah bata, ya, berupa Cu2O. Jadi dari senyawa Cu2O. Nah, kemudian reaksi kedua yang bisa mengidentifikasi senyawa aldehid, ya, adalah reaksi Pollens, ya.
Nah, reaksi Tollens ini isinya itu adalah larutan AgNO3 dalam NH3 berlebih. Nah, jadi dia itu adalah larutan AgNO3 dalam NH3 berlebih. Nah, reaksi ini kalau misalnya dia ditambahkan pada suatu senyawa aldehid, maka akan membentuk cermin perak. Jadi kalau di tabung reaksi kita masukin aldehid, terus kita masukin juga reaksi Tollens, maka nanti akan terbentuk cermin perak. Jadi di dinding tabung reaksinya itu jadi kayak ada cermin warna perak kayak gitu. Ya, jadi ada cerminnya lah, ya bagus lah kalau misalnya nanti kalian coba mau identifikasi, ya seperti itu. Nah, kemudian reaksi terakhir yang biasa digunakan untuk mengoksidasi senyawa aldehid adalah reaksi Nessler. Nah, kalau ditambahkan reaksi Nessler, maka nanti si senyawanya itu akan menghasilkan suatu produk berupa endapan hitam. Ya, jadi kalau ada endapan hitam ditambahin reaksi Nessler, berarti itu ada aldehidnya. Ya, jadi kalau ditambahin reaksi Nessler, nanti timbul endapan hitam. Kalau yang muncul adalah cermin perak, berarti dia pakai reaksi Tollens. Kalau yang muncul adalah endapan merah bata, berarti dia pakai reaksi Fehling. Ya, ini adalah reaksi oksidasi untuk aldehid maupun keton. Kemudian bagaimana dengan reaksi yang kedua? Ya, jadi selain oksidasi, aldehid dan keton itu bisa mengalami adisi. Tapi kalau reaksi oksidasi tadi yang bisa mengalami oksidasi itu hanya aldehid. Ya, kalau keton nggak bisa. Nah, kalau reaksi adisi, aldehid bisa adisi, keton juga bisa adisi. Ya, jadi bagi aldehid maupun keton, ya keduanya bisa mengalami reaksi adisi. Kenapa aldehid dan keton bisa mengalami reaksi adisi? Karena aldehid dan keton itu mempunyai gugus karbonil. Apa itu gugus karbonil? Yang ini, C rangkap 2O. Ya. Nah, ciri-ciri reaksi adisi itu, ya adisi itu bisa terjadi pada suatu zat yang punya ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya nanti menjadi ikatan tunggal. Ya. Diadisikan suatu zat ke dalam senyawa yang berikatan rangkap itu sehingga ikatan rangkapnya putus dan menjadi ikatan tunggal. Kebalikan dari reaksi adisi, ya, kebalikan dari reaksi adisi adalah reaksi eliminasi. Jadi kalau adisi dari rangkap jadi tunggal, kalau eliminasi dari tunggal menjadi rangkap, ya. Seperti kemarin eliminasi alkohol, eliminasi alkil halida atau haloalkana itu akan membentuk ikatan rangkap. Ya. Nah, senyawa karbonil ternyata ya karbonil itu dapat diserang baik oleh nukleofil maupun oleh elektrofil. Kalau diserang oleh nukleofil berarti ada spesi yang bermuatan positif, ya spesi positif pada si gugus alkananya itu, pada gugus karbonilnya. Ya. Nah, kalau diserang oleh suatu elektrofil berarti ada juga spesi yang relatif atau bermuatan negatif pada si karbonilnya. Ya. Kira-kira bagian mana yang positif yang akan diserang oleh nukleofil dan mana yang akan diserang oleh elektrofil? Bisa kalian lihat dari struktur ini ya. Jadi yang akan diserang oleh nukleofil itu adalah nukleofil itu akan menyerang spesi yang bermuatan positif. Nah ini, nukleofil nyerang si karbon. Kenapa karbon lebih elektropositif? Karena oksigen lebih elektronegatif. Nah, artinya kalau nukleofil menyerang C pada gugus karbonil, ya C yang diserang di sini adalah C yang berikatan rangkap 2 dengan O. Nah, kalau yang diserang oleh elektrofil, yang menyerang elektrofil adalah gugus O-nya. Kenapa? Karena O di sini kan punya pasangan elektron bebas. Terus dia juga cenderung relatif negatif. Ya. Nah, untuk reaksi adisinya, mekanismenya, jadi nanti
Banyak reaksi gugus karbonil itu akan melibatkan suatu protonasi awal dari oksigen. Jadi si oksigennya itu mengalami protonasi atau oksigennya itu jadi bermuatan positif. Jadi mekanisme pertamanya itu adalah protonasi oksigen atau pembentukan ion oksigen yang bermuatan positif. Kemudian nantinya ya hal tersebut akan menambah muatan positif pada karbon karbonil. Jadi si karbon karbonilnya itu nanti jadi nambah muatan positifnya, sehingga nanti si karbon karbonil ini akan mudah diserang oleh suatu nukleofil ya, seperti ini. Jadi ketika pertama, mekanisme yang pertama itu adalah si oksigen pada gugus karbonil menyerang proton. Kemudian terbentuk oksigen yang diprotonkan, terprotonasi jadi positif. Kemudian karena oksigen positif itu nggak stabil, maka dikasih elektron oleh si C ya, dari ikatan rangkapnya dikasih ke O ya. Karena si C ngasih elektronnya ke O, maka si C ini jadi relatif positif, sehingga dia rentan atau mudah diserang oleh suatu nukleofil. Nah, ketika diserang oleh nukleofil, nanti ikatan rangkapnya putus, ya, kemudian membentuk ikatan baru dengan suatu nukleofil. Nah, begitulah mekanisme reaksi adisi dari senyawa karbonil. Lalu, mari kita lihat reaksinya pada senyawa aldehid maupun keton. Reaksi adisi aldehid biasanya hanya terjadi pada jika senyawa aldehid bereaksi dengan H2 atau dengan NaHSO3 atau dengan HCN. Ya. Langkah awal dari reaksi adisi ini adalah protonasi oksigen. Artinya oksigen harus menyerang suatu elektrofil ya. Nah, nanti elektrofilnya yang mana? Kalau pada H2 itu nanti menjadi ada H positif, ada H negatif. Jadi si ikatan H dengan H-nya itu satu ada yang ngasih elektron ke H yang satunya, yang satu ada yang nerima elektron. Kalau dia ngasih elektron jadi H positif, kalau nerima jadi H negatif. Nah, kalau HCN ya, si H akan ngasih elektronnya ke Cn. Jelas, karena si Cn ini dia ke elektron negatifannya lebih besar, sehingga dia lebih menyukai elektron daripada si H. Maka nanti oksigen pada aldehid akan terprotonasi oleh hidrogen dan nukleofil yang menyerangnya adalah Cn-. Nah, kemudian kalau NaHSO3 ya nanti diprotonkannya oleh H+ ya, dan nukleofilnya itu adalah NaSO3-. Ya, sehingga kalau kita lihat mekanismenya satu persatu ya, misalnya saya punya metanal misalnya, etanal itu CH3COH bereaksi sama H2 itu kan H sama H, dia ngasih elektronnya ke sini, berarti yang ini jadi H+, yang ini jadi H-. Nah, kemudian si O menyerang H+, sehingga terbentuk CH3CO, kemudian H ini plus ya. Nah, nanti si C-nya ya, dia akan ngasih elektron ke sini. Nah, si C ya, karena si O-nya positif, maka C ngasih elektronnya ke O. Kemudian karena C-nya ini nanti jadi positif, maka si nukleofil ini akan menyerang C, sehingga ikatan rangkap yang ini nanti jadi putus ya, dan terbentuk ikatan baru ya, ikatan rangkapnya putus menjadi COH, kemudian terbentuk ikatan baru antara C dengan H ya, dari H yang ini. Jadi inilah hasil reaksi
reaksi adisi dari aldehid dengan H2 ya, menghasilkan ini CH. Ya, ini CH ya. Ini juga CH, berarti ini menjadi CH2. Menghasilkan suatu senyawa alkohol. Nah, ini kalau sama H2. Nah, kalau misalnya si etanol ini dengan bereaksinya itu dengan HCN. Berarti ini nanti menjadi H+ dan Cn-. O akan nyerang H, terbentuk CH3, C rangkap 2OH, ininya jadi positif, ini ke H, kemudian nanti Cn nyerang yang ini karena C-nya ngasih elektron ke sini. Ya, ini yang pertama, ini mekanisme kedua, ini mekanisme ketiga, sehingga terbentuklah senyawa baru COH, kemudian ini H, kemudian di bawahnya dia berikatan dengan Cn, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau reaksi adisi pada keton gimana? Nah, bedanya ya, kalau pada aldehid itu kalau pada aldehid itu C rangkap 2O, satu C-nya ngikat H, satunya lagi ngikat R ya. Nah, kalau pada keton ya, bedanya ada karbonil, yang satu ngikat R, yang satu juga ngikat R. Nah, zat apa yang bisa mengadisi keton? Sama seperti aldehid ya. Zat yang mengadisi keton itu ada 3, ada H2, bisa dengan HCN, bisa juga dengan NaHSO3 ya. Nah, mekanisme reaksinya sama ya. Pertama protonasi oksigen, kemudian diserang penyerangan nukleofil. Contoh kalau saya punya dimetil keton. Nah, saya kasih satu contoh aja ya. Dimetil keton itu CH3, CO, CH3 misalnya bereaksi dengan HCN. Berarti menjadi H+, ya, Cn ngasih elektronnya ke H dan Cn-. Nah, mekanisme yang pertama nanti si O menyerang H. Ini mekanisme yang pertama, sehingga terbentuk CH3, C rangkap 2OH, ininya positif, CH3. Kemudian ya, ini adalah keadaan transisi. Kemudian karena si O ini enggak stabil, maka dia dikasih elektron sama si C. Nah, ini mekanisme yang kedua. Terus si C nantinya jadi positif, sehingga kenapa dia jadi positif? Karena udah ngasih elektron ke si O, sehingga dia rentan diserang oleh suatu nukleofil. Nah, akhirnya akan terbentuk produk berupa CH3, COH, kemudian Cn ya, yang ininya mengikat Cn, dan CH3 ya. Dan terlihat ya di sini yang tadinya ada ikatan rangkap, ikatannya menjadi tunggal semuanya karena dia mengalami reaksi adisi. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai reaksi-reaksi pada senyawa aldehid dan keton. Jadi aldehid dan keton itu bisa mengalami reaksi oksidasi dan adisi. Ya, ada 2 jenis reaksi yang terlibat pada mereka. Nah, kalau reaksi oksidasi, yang bisa mengalami oksidasi itu hanya aldehid, keton tidak. Aldehid bisa dioksidasi oleh 3 reaksi yang khas, baik itu Fehling, Tollens maupun Nessler. Kemudian aldehid dan keton bisa mengalami reaksi adisi. Nah, reaksi adisinya terjadi dengan cara yang pertama itu mekanismenya terjadi protonasi oksigen, atau oksigen menyerang suatu proton, dianya jadi bermuatan positif, kemudian ikatan rangkapnya putus ya karena elektronnya diberikan kepada oksigen yang terprotonasi, kemudian karbonnya menjadi rentan diserang oleh suatu nukleofil, sehingga terbentuklah suatu produk hasil reaksi adisi, di mana tadinya ada ikatan rangkap,
menjadi ikatan tunggal. Ya. Nah, zat-zat yang bisa mengadisi aldehid dan keton itu ada 3. Bisa dengan H2, bisa dengan HCN, bisa juga dengan NaHSO3. Ya. Oke, dengan mekanisme yang sama reaksi adisinya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai aldehid dan keton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.